Pemirsa, keberpihakan Gubernur Bali Wayan Koster di sektor ekonomi mendapat apresiasi pada acara Musda ke-11 Perbarindo Bali di Hotel Aston Denpasar Jumat 24 Februari. Apresiasi diberikan kepada Gubernur Koster karena dinilai telah berjuang nyata memperpanjang relaksasi restrukturisasi kredit tertuang pada relaksasi peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK nomor 17 yang akan berakhir 31 Maret 2023, kemudian akan dilanjutkan kembali dari tanggal 1 April 2023 sampai dengan 31 Maret 2024. Atas hal itulah Perbarindo Bali memberikan dukungan sekaligus apresiasi serta ucapan terima kasih atas perjuangan Gubernur Koster. Perbarindo Bali siap mendukung. Sebanyak 133 anggota BPR, kemudian di belakangnya ada 1.000 orang lebih, sangat mengharapkan kepemimpinan Wayan Koster untuk terus dilanjutkan sebagai Gubernur Bali pada periode kedua. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Koster menyampaikan pembangunan Bali dengan visi Nangun Satketi Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru, salah satunya diwujudkan dengan membangun infrastruktur monumental dan fundamental di Bali. Di antaranya pembangunan pelindungan kawasan suci Besaki di Karangasem, pembangunan kawasan pusat kebudayaan Bali di Kelungkung, pembangunan jalan shortcut Singaraja Mengwi, pembangunan 3 pelabuhan segitiga emas sekaligus, pelabuhan Sanur di Denpasar, pelabuhan Sampalan di Nusa Penida, dan pelabuhan Bias Munjul di Nusa Ceningan, pembangunan Turya Pada Tower KBS 6.0 Kerti Bali di Buleleng, pembangunan bendungan Tamlang di Buleleng, pembangunan bendungan Sidan di wilayah Badung Bangli Gianyar, dan pembangunan tol Jagat Kerti Bali sepanjang 96 km menghubungkan Gilimanuk Mengwi. Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini mengatakan infrastruktur yang sudah dibangun di Bali Selatan, Timur, Utara, dan Barat ini akan menyeimbangkan wilayah dan berdampak terhadap majunya perekonomian Bali sehingga terwujudnya ekonomi yang berdaya saing. Apabila ekonomi Bali sudah tumbuh, maka lembaga keuangan seperti Bank BUMN, Bank BUMD sampai BPR akan berperan maksimal membantu pembangunan ekonomi di Bali. Gubernur Koster menegaskan pandemi COVID-19 telah dijadikan pelajaran, sebab sejak pandemi COVID-19, Bali tidak bisa lagi menggantungkan diri hanya pada satu sektor pariwisata. Namun fundamental dan struktur perekonomian Bali harus ditransformasi dengan memanfaatkan potensi perekonomian Bali sesuai konsep ekonomi Kerti Bali yang memiliki 6 sektor unggulan, yaitu sektor pertanian dalam arti luas dengan sistem pertanian organik, sektor kelautan dan perikanan, sektor industri manufaktur dan industri berbasis budaya branding Bali, sektor industri kecil menengah IKM, usaha mikro kecil menengah UMKM dan koperasi, sektor ekonomi kreatif dan digital, dan sektor pariwisata, yaitu pariwisata berbasis budaya berorientasi pada kualitas dan bermartabat. Ekonomi Kerti Bali diwujudkan dengan tujuan untuk mewujudkan Bali berdikari dalam bidang ekonomi. Ekonomi yang harmonis terhadap alam, ekonomi yang menjaga kearifan lokal, ekonomi yang berbasis sumber daya lokal, berkualitas, bernilai tambah, tangguh, dan berkelanjutan. Transformasi ekonomi dengan ekonomi Kerti Bali sudah dijadikan dokumen pembangunan nasional oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang dilaunching Presiden Joko Widodo pada tanggal 3 Desember 2021. Karena itu Gubernur Koster meminta Perhimpunan BPR Indonesia di Bali harus bersinergi dan berkolaborasi menjalankan ekonomi Kerti Bali sebagai agenda serius. Salah satunya berfokus pada pemberdayaan di sektor industri kecil menengah, usaha mikro kecil menengah, dan koperasi. Pada acara ini Gubernur Koster mengatakan dukungan Musda 11 Perhimpunan BPR Indonesia Bali dengan harapan hasil Musda ini menghasilkan program yang membangun ekonomi Bali secara tangguh dan kokoh dalam menghadapi dinamika global ke depan. Ketua Umum DPP Perbarindo Teddy Alamsyah menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Koster karena berkat kerja keras kepemimpinannya, kini pemerintah Provinsi Bali sudah bisa memberhentikan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM, sehingga ini menjadi momentum kebangkitan kontraksi ekonomi di Indonesia, termasuk memberi dampak positif terhadap perekonomian di Bali. Badan Pusat Statistik menyampaikan Bali mencatat pertumbuhan positif pada tahun 2022 yakni sebesar 4,84%,
dibandingkan tahun 2021 yang negatif 2,47%. Ia berkeyakinan kepemimpinan Gubernur Koster mampu menjadikan ekonomi Bali bangkit kembali dari pandemi. Keberpihakan Gubernur Koster di sektor ekonomi juga telah dibuktikan karena OJK sudah melahirkan relaksasi POJK nomor 17 yang akan berakhir 31 Maret 2023 akan dilakukan dengan keputusan Dewan Komisioner OJK nomor 34/2023 dari tanggal 1 April 2023 sampai dengan 31 Maret 2024. Ini berkat perjuangan Gubernur Wayan Koster. Ketua DPD Perbarindo Bali, Iketut Wiratjana memberikan dukungan sekaligus apresiasinya, seraya menyampaikan terima kasih atas perjuangan Gubernur Koster di dalam memperpanjang relaksasi restrukturisasi kredit sehingga pihaknya bisa bernafas lega. Karena itu, 133 anggota BPR dan di belakangnya ada 1.000 orang lebih sangat mengharapkan kepemimpinan Wayan Koster untuk terus dilanjutkan sebagai Gubernur Bali pada periode selanjutnya. Sebab visi Nangun Satkertiloka Bali yang digagas Wayan Koster sangat luar biasa. Hal itu dibuktikan secara nyata selama 2 tahun memperkuat adat istiadat hingga seni budaya dan 3 tahun ke depan ini melakukan penguatan ekonomi Bali. KMB melaporkan.